Saya akan menjelaskan mengapa diperlukan AMDAL. Yang pertama itu AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Apabila pemilik pemrakarsa proyek tidak melakukannya, maka akan melanggar undang-undang dan besar kemungkinan perizinan untuk membangun proyek tersebut tidak akan didapat. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Jawaban kedua ini merupakan jawaban yang ideal, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan setiap orang, terutama para pemrakarsa proyek. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan AMDAL. Prosedur dalam melaksanakan AMDAL dapat pula disebut sebagai proses pendugaan. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai AMDAL. Nah, AMDAL itu merupakan analisis dari dampak lingkungan yang diberikan oleh suatu bisnis ataupun usaha. Sekarang itu pengertian AMDAL. AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Ini terdapat pada PP nomor 51 tahun 1953. Sebagaimana yang diputuskan dalam PP nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL, usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan meliputi pertama pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, yang kedua itu eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui. Selanjutnya ada proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan. Selanjutnya itu ada proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang E itu introduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis-jenis rennik. Yang F ada pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Yang tanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi AMDAL serta pihak-pihak mana saja yang berkaitan terhadap proses AMDAL itu sendiri. Fungsi AMDAL sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama fungsi AMDAL bagi masyarakat, yang dimana fungsi ini bertujuan untuk agar masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupannya apabila diperlukan. Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun, sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang dapat diderita akibat adanya proyek tersebut. Yang ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya sejak dari awal, khususnya di dalam memberikan informasi-informasi ataupun ikut langsung di dalam membangun dan menjalankan proyek. Dan fungsi AMDAL yang kedua yaitu bagi pemilik proyek, di mana fungsi ini yaitu untuk menghindarkan proyek dari pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, proyek terhindar dari tuduhan pelanggaran, pencemaran, dan perusakan lingkungan. Yang ketiga, pemilik proyek dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Dan pihak terakhir yang diuntungkan atau bagian pemerintah, sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak, khususnya untuk sumber daya alam yang dapat dipengaruhi. Dan yang kedua, untuk mencegah rusaknya sumber daya alam lainnya yang berada di luar lokasi proyek, baik yang diolah oleh proyek lain, diolah masyarakat, atau yang belum diolah. Untuk menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, keselamatan masyarakat itu sendiri. Dan itu adalah fungsi bagi pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses AMDAL. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan,
pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua, pihak pemrakarsa atau pihak yang berkepentingan, di mana orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain seperti konsultan lingkungan hidup untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan. Dan yang terakhir, masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL, yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan objek kajian namun merupakan subjek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik. Dalam proses AMDAL sendiri, masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, masyarakat terkena dampak, yaitu masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan orang atau kelompok yang diuntungkan dan orang atau kelompok yang dirugikan. Dan kategori yang kedua yaitu masyarakat pemerhati, masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan, atau dengan kata lain, usaha dan kegiatan tersebut layak dari asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmah akan melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur AMDAL dan juga bagaimana cara mencari informasi AMDAL tersebut. Jadi proses atau prosedur AMDAL ada 5. Yang pertama ada proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Jadi proses penapisan atau screening wajib AMDAL ini adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan atau proyek itu wajib menyusun AMDAL atau tidak. Nah, menurut ketentuan dan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu 1. Keputusan Bapeda nomor 56 tahun 1994 tentang pedoman dampak penting yang mengeluas mengenai ukuran dampak penting suatu kegiatan tersebut. Kemudian referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh beberapa negara. Yang ketiga, ada ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk mengulangi dampak negatif, itu penting. Kemudian yang keempat, ada beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan wajib AMDAL. Dan yang terakhir, masuk dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait. Kemudian setelah proses screening wajib AMDAL yang pertama tadi, yang kedua ada proses pengumuman. Jadi setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk menyusun AMDAL harus melakukan pengumuman kepada masyarakat setelah kepada masyarakat yang terdampak AMDAL tersebut, serta pemraaksara melakukan penyusunan AMDAL. Nah, tata cara dan bentuk pengumuman yang dilakukan itu sudah tertera dalam keputusan Bapeda nomor 8 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Setelah proses awal, yaitu proses screening wajib AMDAL, kemudian dilanjutkan dengan proses pengumuman. Proses ketiga yaitu proses pelingkupan atau scoping. Jadi proses pelingkupan atau scoping ini merupakan penetapan batas wilayah studi, kemudian menetapkan lingkup studi dan juga menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang akan dikaji. Hasil dari pelingkupan atau scoping ini merupakan dokumen KA AMDAL. Jadi KA AMDAL ini merupakan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang berisi tentang dokumen tata ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Kemudian proses yang
keempat yaitu penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Jadi setelah KA AMDAL itu disusun, kemudian pemeraksara dapat mengajukan dokumen pada komisi penilaian AMDAL untuk dinilai. Nah, lama waktu penilaian KA AMDAL ini adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Jadi penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati oleh tim penilai komisi AMDAL. Setelah kita mengetahui tentang prosedur AMDAL, kemudian kita akan mempelajari tentang cara pengumpulan informasi. Nah, jadi ketidaklengkapan dan kurang mendetailnya informasi mengenai proyek dan juga tidak jelasnya tentang informasi tersebut akan menyebabkan sulitnya melakukan pengerjaan jangka yang tepat. Hal ini juga menyebabkan hasil pendugaan yang juga kurang tepat dan tidak jelas hingga terpengaruh. Jadi di sini ada 5 cara untuk mendapatkan informasi tentang proyek yang akan melakukan AMDAL. Yang pertama yaitu mempelajari hasil pemberian dari pemeraksara proyek pada saat permulaan meminta suatu tim AMDAL atau suatu konsultan atas ketersediaannya melakukan studi AMDAL. Jadi apabila meminta suatu kesediaan tim AMDAL hanya menyebutkan jenis atau hanya menyebutkan macamnya saja, maka tim AMDAL wajib menanyakan lagi lebih detail tentang proyek tersebut agar lebih jelas. Kemudian jika cara pertama tidak berhasil atau datanya masih kurang, dapat juga tim AMDAL ini mendapatkan informasi mengenai proyek tersebut melalui pustaka-pustaka dari berbagai sumber. Nah, jadi nanti pustaka dari berbagai sumber ini akan menjadi bekal informasi yang terbatas pada cara pertama tersebut. Nah, kemudian tim AMDAL ini mempelajari pustaka-pustaka terutama mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh proyek tersebut, kemudian reaksi kimia apa saja yang terjadi dalam proyek tersebut, dan juga bahan baku apa saja yang digunakan, serta produk-produk apa saja yang dihasilkan dari proyek tersebut. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi dengan mengajukan permintaan tambahan informasi yang lebih mendetail baik secara tertulis maupun lisan dengan menerangkan bagaimana yang diperlukan. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan menyusun isian dan juga nanti isian pertanyaan tersebut akan dikirimkan kepada pemrakarsa proyek untuk diisi. Nah, jadi perbedaan dari cara ketiga dan keempat ini yaitu jika cara ketiga itu dia bisa berbentuk tulisan maupun lisan, tapi kalau cara keempat itu dia lebih kepada bentuk tertulis yang kemudian dikirimkan kepada si pemrakarsa proyek tersebut. Nah, jika cara pertama sampai kelima ini masih informasi yang didapat masih kurang, maka dapat cara kelima untuk mendapatkan informasi yang lebih detail yaitu dengan melaksanakan pertemuan antara tim AMDAL dengan staf ahli dari pemrakarsa proyek dan tanya jawab mengenai informasi proyek dapat dilakukan sampai lengkap, dan benar-benar tim AMDAL sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan untuk melengkapi informasi dan juga data yang akan digunakan dalam pengambilan informasi terhadap proyek pengaju AMDAL tersebut.